Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 8620 6230253. Program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6. Mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di presentasi kita pada kali ini, saya akan membahas dampak masif tindak anti korupsi. Nah, meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Nah, jadi di dalam dampak masif anti korupsi di sini ada beberapa hal. Nah, yang pertama, letusnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisien yang tinggi. Nah, dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena merugikan dari pembayaran ilegal. Ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Nah, yang kedua itu ada penurunan produktivitas. Nah, hal ini menjadi sering dengan terhambatnya gitu ya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Nah, program peningkatan produksi dengan berbagai upaya seperti pendirian pabrik-pabrik dan usaha produktif baru atau usaha untuk memperbesar kapasitas produksi untuk usaha yang sudah ada menjadi terkendala dengan tidak adanya investasi. Nah, penurunan produktivitas ini juga akan menyebabkan permasalahan yang lain, seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan angka pengangguran. Nah, ujung-ujungnya dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat. Nah, yang ketiga, dari dampak ekonomi. Yang ketiga ini rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Nah, jadi rusaknya di jalan-jalan, ambruknya jembatan, nah, tergulungnya kereta api, kayak terguling kereta api gitu ya. Nah, bekas mudah yang tidak, beras yang mudah yang murah yang tidak layak makan, terus tabung gas yang cepat meledak, bahkan bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat. Nah, tidak layak dan tidak nyamannya angkutan umum, ambruknya bangunan sekolah merupakan serangkaian kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Nah, korupsi juga menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat-pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek tersebut itu untuk menyembunyikan berbagai praktek korupsi yang terjadi. Nah, yang selanjutnya yaitu menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Pajak juga berfungsi sebagai stabilitas harga ya, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi. Nah, di sisi lain, pajak juga mempunyai fungsi redistribusi pendapatan.
di mana pajak yang dipungut oleh negara itu selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembukaan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat. Nah, pajak itu sangat penting bagi kelangsungan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat juga pada akhirnya. Kondisi menurun, pendapatan dari sektor pajak diperparah gitu ya, dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat yang pajak yang bermain untuk mendapatkan keuangan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Nah, yang selanjutnya untuk meningkatkan hutang negara. Nah, korupsi juga yang terjadi di Indonesia itu akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Nah, dari data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutang, Kementerian Keuangan RI disebutkan bahwa total hutang itu hutang pemerintah per 31 Mei 2011 mencapai 201,7 US dollar miliar. Nah, atau setara dengan 1,716,56 triliun. Sebuah angka yang fantastis. Nah, di sini ada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dari mahalnya negara, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Terus yang kedua untuk pengetesan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga itu terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Dan yang kelima itu meningkatkan angka kriminalitas. Dan yang kelima yaitu solidaritas sosial semakin langka dalam demonstrasi, dalam demoralisasi. Nah, selanjutnya dari korupsi juga ini dapat meruntuhkan otoritas pemerintah. Yang pertama, matinya etika sosial politik. Nah, kejujuran yang dihadapi dengan perbuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Nah, pada saat ini kekuatan politik itu sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara meskipun anggotanya tersebut jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Nah, hal ini juga sangat melukai nurani masyarakat gitu ya. Nah, padahal mereka juga adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi kepentingan rakyat. Melindungi seseorang koruptor dengan kekuatan politik itu adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial dan politik. Yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Nah, secara umum peraturan dan perundang-undangan itu berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan atau base instrumen yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang ada itu terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, ya, dengan jelas dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Gitu. Yang ketiga yaitu birokrasi tidak efisien. Dari korupsi juga, pemerintah ini di dalam konteks birokrasi diharapkan menjadi birokrasi yang memiliki keunggulan teknis, ketetapan, kecepatan, dan kejelasan. Nah, pengurangan friksi dan biaya material maupun personal dalam titik optimal gitu ya. Maaf. Dan selanjutnya yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Nah, di sini ada beberapa dampak. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Nah, sudah jelas ya di sini kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis.
Jadi perilaku koruptif dan tindak korupsi seperti ini dilakukan dari tingkat yang paling bawah dulu. Gitu. Nah, jadi konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap menyuap gitu ya, yang diberikan oleh calon-calon atau calon-calon pemimpin partai gitu ya, yang sudah terjadi pada saat ini. Nah, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya gitu. Jadi sekarang banyak sekali orang-orang yang bekerja itu banyak sekali yang mengasihi uang atau memberikan admin gitu ya, sebagai salah satu masuknya di dalam pekerja tersebut gitu. Yang kedua yaitu hancurnya kedaulatan rakyat. Nah, dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya gitu ya. Perusahaan besar itu mengendalikan politik dan sebagainya. Sebaliknya juga, politik itu digunakan untuk keuntungan perusahaan yang lebih besar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Nah, demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurang kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Nah, hal ini juga dikarenakan terjadinya tingkat korupsi besar-besaran gitu ya, yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Nah, kondisi ini juga mengakibatkan berkurangnya hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan gitu. Yang selanjutnya yaitu menguatkan plutokrasi. Korupsi juga yang sudah menyandra pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi gitu ya. Plutokrasi yaitu sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapasitas. Karena sebagian orang itu atau perusahaan besar itu melakukan transaksi ya dalam pemerintah, sehingga pada suatu saat mereka lah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di dalam negeri ini gitu. Jadi di sini dampak terhadap penegakan hukum. Nah, korupsi juga di dalam penegakan hukum itu, yang pertama ada fungsi pemerintahan mandul. Nah, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dana, yaitu mungkin ya dari beberapa korupsi itu mungkin dialokasikan di sini tapi tidak mengalokasikan di lokasi tersebut begitu. Nah, yang kedua yaitu korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga yaitu korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan publik gitu. Yang sudah saya jelaskan tadi yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Jadi di dalam korupsi juga yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia saat ini dan marak diberitakan di berbagai media sosial gitu di masa-masa mengakibatkan kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga-lembaga atau negara hukum itu tersebut hilang begitu ya, atau tidak percaya lagi gitu. Nah, berikut ini ada beberapa lembaga negara yang paling korup gitu ya menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, Kepolisian RI. Dan yang keempat, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung gitu. Nah, dampak terhadap
pertahanan dan keamanan. Nah, dari korupsi juga di sini ada tiga poin gitu ya. Yang pertama, karyawan Hankamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Nah, dengan penduduk yang 230 jiwa, ternyata yang melindungi negara itu berjumlah 316.000 tentara aktif dan 660.000 cadangan, atau hanya sekitar 0,14% dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah karyawan Hankam menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Jadi dari berbagai kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain seperti yang ada di wilayah Kalimantan Barat ya, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, itu mengakibatkan masyarakat itu lebih cenderung dekat dengan negara tetangga, yaitu negara Malaysia, karena negara tersebut itu lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Nah, yang ketiga itu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Nah, di dalam kondisi kemiskinan ini pada akhirnya memicu berbagai kerawanan gitu ya, kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat itu frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Nah, kondisi seperti ini membuat masyarakat itu secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif gitu ya, terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya gitu. Dampak kerusakan di dalam lingkungan juga, yang pertama itu menurunnya kualitas lingkungan. Nah, seperti gambar yang ada yang sudah diterapkan seperti ini. Nah, kerusakan lingkungan hidup itu dipicu oleh berbagai sebab seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada di eksplorasi besar-besaran itu untuk mendapatkan keuntungan gitu ya, dan juga menurunnya kualitas hidup. Jadi di lingkungan hidup itu yang telah merusak akan bukan saja yang menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan terdampak terhadap penurunannya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi untuk kesimpulannya, korupsi itu merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dampaknya sangat terasa dan meluas di semua bidang ekonomi, sosial, dan kemiskinan masyarakat. Contohnya otoritas pemerintah, politik, dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan negara, bahkan kerusakan lingkungan pun bisa terjadi karena dampak masif dari korupsi. Nah, korupsi adalah titik awal dari sebuah kehancuran kehidupan karena berawal dari sanalah semua aspek dan bidang kehidupan menjadi berantakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.